Pemirsa, jumpa kembali bersama Pendeta Hosea Editiono di program acara Air Kehidupan. Judul Air Kehidupan hari ini adalah membuang rasa takut dan khawatir yang berlebihan. Saudara, ketakutan itu memang bisa saja terjadi. Tapi takut yang berlebihan membuat kita itu tidak mempercayai lagi akan kedaulatan Allah, Pencipta yang menjadikan kita manusia, menjadikan langit dan bumi. Karena itu, buanglah perasaan takut dan khawatir yang berlebih-lebihan. Kita percaya bahwa kita ini memiliki Allah yang hidup. Firman Tuhan berkata di Lukas pasal 12 ayat 4 dan 5, Lukas 12 ayat 4 dan 5, di sana firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia." Lukas pasal 12 ayat 4 dan 5. Saat ini kita semua tahu bahwa dunia ini sedang ada dalam goncangan dan kekhawatiran. Goncangan dan kekhawatiran global yang sangat mencekam. Mengapa? Karena mungkin adanya virus corona yang sampai sekarang belum tahu kapan itu selesainya. Tapi sahabat-sahabat, pemirsa, sejenak kita ingat bahwa sesungguhnya kita ini masih mempunyai Tuhan yang besar, yang sanggup mengatasi segala macam penyakit dan masalah kehidupan. Kita masih punya Tuhan yang sanggup mengatasi penyakit dan masalah kehidupan. Bagi Tuhan, segala macam penyakit dan masalah hidup itu sangat mudah. Bagi Tuhan, segala macam penyakit dan masalah hidup kita itu mudah. Semudah Dia berfirman dan berjanji menyertai kita. Tapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana sikap kita. Bagaimana kita meresponi janji-janji Tuhan itu. Masihkah kita mempercayai akan penyertaan Tuhan? Masihkah kita percaya kepada Dia? Masihkah rasa takut kita menghalangi kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita? Atau kita yakin bahwa Tuhan itu penolong kita? Atau kita yakin bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari setiap masalah kita? Adakah kita tetap beriman akan kedahsyatan kuasanya? Bahwa Tuhan itu sesungguhnya akan melakukan hal-hal yang besar, yang baik dalam kehidupan kita. Sebab apa yang kita pikirkan, itulah yang menjadi kenyataan. Alkitab berkata, "Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku, dan apa yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku." Kata Ayub pasal 3 ayat yang ke-25. Jadi ketika kita ini takut, malahan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Hal ini saya katakan bukan berarti untuk suatu kesombongan. Oh, anak-anak Tuhan tidak mungkin kena corona. Bisa saja kena corona. Tapi yang ingin saya katakan, Tuhan itu pelindung kita. Seumpamanya pada suatu saat kita nggak tahu. Gampang aja kita misalnya saja masuk di sebuah rumah,
di mana handle pegangan pintunya itu ada virus corona. Karena tadi bekas dibuka orang yang kena virus. Dan kita tidak tahu, kita lupa, kita pegang saja. Bahkan yang payah lagi adalah kita lupa cuci tangan. Akhirnya kita terkena virus corona, terinfeksi virus corona. Apakah Tuhan tidak bisa menolong kita? Ya kalau memang itu terjadi dan Tuhan kehendaki, terjadilah. Tapi tidak menutup kemungkinan Allah bisa menyelamatkan kita. Sehingga walaupun kita memegang handle yang sudah ada virus coronanya, kita tidak sampai terinfeksi. Kalau kita tidak tahu, Allah memprotek, menolong kita, bisa saja terjadi. Ini kan sesuatu yang mustahil. Tanpa iman, kata firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Pernyataan kuasa Tuhan itu akan terjadi apabila kita itu beriman. Jadi pemirsa, hari ini mari kita pertetapkan iman kita. Jangan sampai iman kita itu menjadi kandas. Sehingga Alkitab berkata, ketika Yesus datang kedua kali, Tuhan memang pasti akan datang. Tapi Tuhan katakan, ketika aku datang kembali, adakah aku menjumpai iman di bumi ini? Orang sudah hampir tidak beriman. Mari kita tetap beriman sampai Yesus datang kembali. Dia adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan kekuatan kita. Sampai jumpa di program Air Kehidupan yang akan datang.